Selamat malam teman-teman semua dimanapun berada. Salam dan kita berjumpa kembali dalam channel saya yaitu Empu Gelol. Pada poin ini saya akan membicarakan atau membahas masalah asal-usul Dayak Benua dan diantaranya keterkaitan dengan luangan itu seperti apa. Di dalam bahasan yang telah lalu saya Empu Gelol menyampaikan yaitu tentang suku Dayak Pasir. Saya sangat bersyukur mendapat tanggapan yang positif dari teman-teman semua saudaraku yang berada dari Pasir. Meski apa yang Empu katakan, apa yang Empu ucapkan itu belum tentu benar, belum tentu akurat secara 100%, tapi anggaplah ini sebagai penambahan wawasan kita bersama tentang budaya yaitu suku kita serta rumpun untuk kita semuanya, seperti itu. Jadi beberapa kali Empu Gelol menyampaikan kalau rumpun daripada kita orang-orang luangan itu diantaranya diturunkan berasal dari yaitu Seniang Jatu. Sedangkan Seniang Jatu ini turun di Aput Pararawet Olang Tiwai, daerah sebelah hulu sungai Muara Tiwai atau sebutan Muara Teweh sekarang ini. Jadi Seniang Jatu ini menurunkan beberapa suku, diantaranya mohon maaf kalau salah, diantaranya yaitu suku Dayak Meratus, Deah, terus suku Dayak Teboyan, suku Dayak Tewoyan, Bentian, bahkan Benua yang berada diantaranya di aliran Sungai Kelawit, Tuak, dan lain-lainnya, serta sampai ke daerah Lingau sana. Nah, itu turunan dari Seniang Jatu yaitu suku Dayak Benua Keboyan ataupun Bebuhan Lawangan yang berada di Kalimantan Tengah. Nah, itu keturunan dari Seniang Jatu. Sedangkan untuk benua di sepanjang di daerah Sungai Bongan, daerah Sungai Bongan Kalimantan Timur, Kecamatan Tanjung Isui, benua Kanohan, serta benua daerah Sungai Ohong, Kabupaten Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Kecamatan Tanjung Isui, yaitu benua daerah seputaran Sungai Ohong dan lain-lainnya, itu merupakan keturunan daripada Seniang Bomoy. Menurut keyakinan orang benua dari Seniang Bomoy, mereka ini bukan berasal dari Kalimantan Tengah, tetapi memang mereka diturunkan di situ juga, yaitu di daerah sungai, aliran Sungai Bongan. Nah, seperti itu saudaraku. Selain itu adanya benua keturunan dari Ningkaholo. Menurut cerita, Ningkaholo diturunkan di daerah ujung jembatan Mahakam yang ada pada saat ini, yaitu daerah Kota Samarinda, ujung jembatan Mahakam, daerah yang berbatu-batu di sana, yang disebut dengan bahasa benua itu Luntu Ayak. Nah, itu diturunkannya Ningkaholo. Sedangkan benua Ningkaholo ini, kalau tak salah, itu menurunkan yaitu benua-benua yang ada di daerah Sungai Kedang Pahu, Muara Lawa, Damai, dan lain-lainnya itu di Kalimantan Timur juga. Nah, jadi Ningkaholo dan Seniang Bomoy itu adalah benua yang menurut legenda yang ada, menurut penuturan yang ada, atau temput yang ada, mereka ini bukan berasal dari Kalimantan Tengah. Mereka memang di situ juga asal usulnya. Jadi
antara Seniang Jatu, Seniang Bomoy, dan Ningkaholo itu menurut legenda yang ada yang pernah empu dengar, mereka diturunkan secara bersamaan tapi di daerah tempat yang berbeda. Nah, seperti itu. Apakah Ningkaholo, Seniang Bomoy, dan Seniang Jatu ini adalah suku Dayak yang berlainan atau suku yang berbeda? Enggak, tetap mereka sama, mereka adalah orang-orang Luangan itu juga, enggak ada lain. Nah, sekarang teman-teman ataupun saudaraku yang berada di daerah Pasir, apakah Pasir ini masuk ke dalam Seniang Bomoy atau Ningkaholo atau Seniang Jatu? Nah, jadi dari runut cerita yang ada berapa kali saya dengar, mohon maaf kalau salah, itu sebenarnya Pasir itu adalah bagian daripada Seniang Jatu. Ya, dia Luangan tapi Seniang Jatu, enggak, Kalimantan Tengah itu. Jadi mohon maaf kalau salah, tapi empu rasa untuk cerita ini rasanya nggak mungkin salah. Rasanya karena kita sesama orang benua, sesama orang Luangan, semuanya tahu tentang masalah ini seperti yang empu ucapkan. Lalu adakah perbedaan antara Seniang Jatu, Seniang Bomoy, dan Ningkaholo? Nggak ada beda. Kita adalah orang yang sama, tapi diturunkan pada tempat yang berbeda. Lalu mereka ini empu sebelum itu di atasnya lagi gimana empu ceritanya? Mohon maaf, empu belum cerita itu nanti mudah-mudahan empu bisa menceritakannya untuk yang di atas daripada Seniang Jatu dan Seniang Bomoy. Yang penting empu cerita yang ini dulu. Jadi untuk masalah adat, seni, dan budaya antara mereka yang Seniang Jatu, Seniang Bomoy, Ningkaholo ini nggak ada beda, sama. Tapi orang-orang benua dari keturunan daripada Seniang Bomoy itu mereka tidak mungkin mengakui mereka berasal dari Kalteng, Kalimantan Tengah, nggak mungkin, karena mereka Seniang Bomoy. Begitu juga yang dari Ningkaholo, mereka tidak dari Kalteng. Berbeda Seniang Jatu. Kalau Seniang Jatu ini memang mereka berasal dari Kalimantan Tengah. Mereka diturunkan di Aput Pararawit, Ulang Tiwai, daerah Tiwai. Itu hanya itu saja perbedaannya. Kalau yang lain nggak ada perbedaannya. Nah, sekarang ada yang bingung bertanya juga dengan empu. Empu, gimana sih sebenarnya masalah Belian Bawo ini? Apakah Belian Bawo itu siapa sih yang punya? Apa itu Dayak Pasir yang punya? Nah, itu. Belian Bawo ini memang kalau diikuti dari legenda yang ada, kebanyakan orang menyebutkan memang ini temput apa ya, temput bahasa Dayak lainnya, atau mungkin sempuri mungkin, atau asal muasal. Nah, jadi Belian Bawo ini, mohon maaf kalau tersalah, mungkin itu di daerah Sungai Kenilo atau Kenilo. Nah, itu di sanalah kejadian Belian Bawo nih yang ada. Jadi apa yang dimaksud dengan Tonoy? Mungkin teman-teman banyak bertanya, tapi kalau bagi orang benua, rumpun Luangan, kalau masalah Tonoy itu enggak ada yang enggak tahu. Kalau yang enggak tahu tuh mungkin anak-anak muda sekarang bingung apa sih yang dimaksud dengan Tonoy. Nah, seperti itu. Terus apa sih dimaksud dengan loyu? Nah, itu. Tonoy itu adalah makhluk ataupun penghuni yang mendiami di daerah tersebut. Bisa-bisa dia bersahabat dengan manusia, bisa-bisa dia menyakiti manusia,
bisa-bisa dia memberikan sesuatu petuah kepada manusia. Sesuatu apakah diantaranya yang bisa memiliki tonoi? Yang bisa memiliki tonoi itu sungai, seperti sungai besar itu, aliran sungai besar. Tiba-tiba di situ tempatnya yang agak paling dalam dan alirannya airnya mungkin kurang deras. Di antara aliran sungai, dia yang paling besar, paling dalam, maka itu dalam bahasa benua disebut dengan loyu. Itu loyu. Memang kalau ditulis dalam bahasa Indonesia kadang salah. Itu loyu ini memang harus diucapkan di video seperti ini langsung. Tonoi ini bukan hanya bisa dia muncul di loyu saja. Tonoi, loyu. Tonoi ini ya di tiang-tiang lamin juga bisa ada tonoi. Di tiang-tiang rumah bisa ada tonoi. Tonoi ini penghuninya di situ. Kurang lebih seperti itu. Selain tonoi itu mungkin ada bahasa lain. Njinu. Mungkin ada yang bingung dengan njinu. Kalau bahasa benua kan bilang njinu. Njinu itu supamanya seperti empu. Empu glol ini. Ngukir di tiang lamin suatu daerah tertentu semacam lamin Rikong yang baru-baru ini. Kemudian tiang lamin ini sudah selesai empu ukir, empu pulang. Karena empu ini lama di sana, setiap hari terdengar suara empu bekerja, suara mahat. Meskipun empu nggak ada, tapi ada namanya cinu. Terkadang-kadang orang mendengar kok ada suara mahat. Nah, padahal kerjanya sudah selesai. Ketika mereka datang ke sana nggak ada orangnya, itu namanya cinu. Nah, jadi banyak bahasa benua lainnya yang kadang-kadang saudaraku yang non Luangan, yang bukan rumpun daripada kelompok etnis Luangan, kebingungan. Ya. Memang kadang-kadang sesama kami orang Luangan aja ada bahasa yang nggak masuk, tapi kita paham, tahu. Seperti contohnya bahasa Bentian, bahasa Moratewek, bahasa Lawangan. Kalau dia manggil seperti saya, dia panggil, maksudnya manggil paman, atau dia menganggap lebih tua, dia akan manggil saya tamo. Kalau bahasa benua kami, tua. Kalau mereka tamo. Kalau jalan kaki, bahasa kami benua, manan kenek. Nah, kalau Bentiat, aran kuku. Gitu. Kalau orang Teboyat, aran po. Gitu. Dia bilang paha itu sapak. Itu Teboyat. Tapi sama aja, nggak ada bedanya. Kita sesama rumpun kita, apapun bentuk warna dari bahasa itu kita akan ngerti. Gitu. Kalau bahasa benua keturunan dari Ningkaolo ini, kalau bilang mangkuk, kalau bahasa benua kami ini tentuk. Nah, kalau mereka itu manci, gitu. Mereka bilang piring, itu bahasa kami benua jogo. Mereka bilang itu lumah. Nggak ada beda. Jadi kalau sesama kami itu sebenarnya, kalau yang seumuran Pu ini, yang tahu akan, bukan lebih tahu, yang banyak mengikuti tradisi budaya, kemanapun termasuk mengukir juga dipanggil. Jadi saya nggak bingung seperti itu. Nah, kadang-kadang kebanyakan orang-orang rumpun kita ini yang terutama anak ABG yang baru gede, yang baru belajar tentang seni dan budaya, kadang-kadang hal semacam ini bisa diributkan. Gitu. Makanya itu ketika saya lihat berapa kali, bahkan mengikuti teman-teman yang ada di GEB, saya terus terang mau menjawab susah karena perdebatan sesama mereka. Akhirnya saya tersenyum sendiri. Dalam hatiku, coba mereka tanya dulu. Untuk bertanya hal-hal semacam ini, apakah empu glol ini lebih tahu? Masuk loh, kadang orang bingung, loh empu glol kok kayaknya tahu semua tentang Luangan segala macam. Enggak, salah. Saya tidak tahu. Saya hanya bercerita masalah garis besarnya. Yang lebih tahu ini
tolong teman semua, saudaraku didengar lebih baik-baik ya. Yang lebih tahu itu pembelian, karena dia memang tutus, dia memang penangkapa, dia memang harus mengetahui itu namanya temput ataupun sempuri yang wajib dia pegang, karena itu ada di dalam mantra belian. Tidak boleh mereka tidak tahu. Kalau sampai pembelian tidak tahu, itu mohon maaf bohong. Kedua, penyentangi. Itu pada acara kuangkai sering ada penyentangi, atau di Kalteng sana pawang wara ataupun pengewara. Itu pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu. Bahkan pengewara dan pembelian ini terkadang-kadang mereka lebih tahu dari kepala adat untuk yang masalah temput ini. Jadi kalau kita kepingin lebih tahu lebih banyak, kita tanyalah pengewara, tanyalah pembelian, atau tanyalah bintang nyulir, tanyalah pengukir. Karena pengukir bintang nyulir itu mempunyai jabatan yang sama dengan pembelian, mempunyai jabatan yang sama dengan pengewara. Kami ini sama jabatan, karena sama-sama tutus, sama-sama apa, hanya kami berbeda wadah. Pengukir dan pembelian dan pengewara itu tidak ada tinggi rendah, kami sama. Seperti itu. Mungkin di daerah lain agak bingung kok pengukir bisa sama. Sama, nggak percaya tanyakan. Tanyakan kepada orang-orang benua. Tanyakan kepada orang Bentian. Tanyakan kepada orang Teboyan. Ini tradisi asli kita. Lalu posisi kepala adat ini gimana, Empu? Kepala adat itu beda lagi. Kepala adat ini adalah merangkum perkara masalah adat. Dia tidak menyangkut masalah pawang, tidak menyangkut masalah temput, tidak menyangkut masalah sempuri yang ada. Itu seperti itu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ini, supaya saudaraku semua bisa memahami, agar ini bisa menjadi ilmu pengetahuan budaya kita, rumpun daripada luangan. Kita banyak bentuk bahasa yang agak berbeda, tapi kita tetap satu, dan kita tetap saling bisa mengerti bahasa itu. Terkecuali anak-anak muda sekarang, dia bingung dengar bahasa itu. Seperti saya dengar bahasa Pasir, saya juga tahu. Walaupun bahasakannya 100% bahasa Pasir, saya nggak bisa, tapi disebutkan orang Pasir saya tahu gitu. Nah itu, seperti itu. Termasuk Teboyan. Saya tahu ngerti bahasa Teboyan berbicara. Sering di Facebook juga saya sering chattingan dengan saudara-saudara saya dari Kalimantan Tengah, orang-orang Teboyan, orang-orang Lawangan. Ya kadang dia pakai bahasa gaya mereka, saya pakai gaya bahasa mereka. Seperti bahasa Pasir, bilang buet, buen, bagus artinya. Bahasa kami benua tuh bue, bagus. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang saya sampaikan mengenai tradisi dan adat budaya kita bersama ini. Saya harap ada peribahasa lama mengatakan, ya kan, botek sampai bekesifat iwai beketares lola. Ingat, dan lagu ini pernah diucapkan atau dinyanyikan oleh saudara kita Barlin dari kampung Waramea, Kalimantan Tengah. Salam budaya KB.